Halo Gemini, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading ya, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Ya, sedikit update pergerakan planet untuk minggu ini ya, 25 Mei sampai 31 Mei. Di hari Senin kemarin 25 Mei 2026 itu Mars Pluto square ya. Jadi Mars bergerak 5 derajat Taurus dan Pluto bergerak 5 derajat Aquarius. Di sini sehingga membentuk sebuah sudut persegi gitu ya. Nah, di sini di mana terjadi gesekan kuat ya. Gesekan kuat energi antara Mars dan Pluto ini karena mereka berada di tempat yang agak sedikit bertolak belakang ya. Jadi yang satunya itu grounded action oriented gitu ya, Mars di Taurus, dan yang satunya itu Pluto di Aquarius retrograde yang dimana menuntut untuk power to be authentic gitu ya. Jadi intinya di sini adalah clashing energi ya, benturan energi antara fixed sign versus fixed sign, dan ini sama-sama keras kepala ya, sehingga di sini teman-teman yang intinya berada di zona nyaman ya, berada di zona nyaman dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini itu jika memang ini adalah kondisi yang sesuai atau selaras dengan diri kalian yang sesungguhnya gitu ya, otentik dari diri kalian ya, itu tentunya tidak akan terlalu banyak gesekan di situ ya, tapi akan menjadi masalah jika zona nyaman yang kalian berada sekarang itu ternyata tidak selaras dengan intinya hal yang otentik dari kalian ya, tidak selaras dengan jati diri kalian. Jadi kesannya kalian di situ tuh ya memang nyaman karena memang kalian sudah berada mungkin lama di situ ya, tahunan gitu ya. Tapi eh, zona nyaman itu tidak mencerminkan jati diri kalian gitu ya. Jadi ini nanti yang akan menjadi clashing ya, bertentangan gitu ya. Di mana Pluto retrograde di Aquarius di sini itu menuntut kita untuk menjadi orang yang bisa menjadi diri sendiri gitu ya, menjadi otentik diri sendiri gitu ya. Itu sedangkan Mars di Taurus di sini meminta kita untuk stabil gitu ya, grounded action di sini. Tidak bergerak kemana-mana padahal Aquarius di sini menuntut kita kalau memang tempat kita berada sekarang sudah tidak lagi nyaman, tidak lagi sejalan dengan jati diri kita, maka kita diminta untuk berpindah ya, power to be authentic itu ya. Ya intinya advice-nya adalah ya ketika hal ini terjadi kita diminta untuk dihadapkan pada dua pilihan gitu ya. Intinya kita mau menerjang keluar atau tetap di dalam gitu ya, tetap di zona nyaman dengan memasang boundaries yang tebal dan tinggi gitu ya. Itu dengan Mars di Pluto Square. Jadi energinya Mars di Pluto Square ini seperti kita berada di dalam rumah gitu ya, rumah tanpa makanan tapi ya. Sedangkan di luar itu masih ada hujan salju atau hujan es gitu ya. Jadi pilihannya adalah kita tetap stay di dalam rumah, tapi tidak ada makanan, cuman kita aman kan gitu. Atau kita memilih untuk keluar menerjang badai es dengan harapan kita bisa menemukan shelter yang baru dan intinya di situ mungkin akan ada banyak uh, makanan ya untuk kita hidup. Jadi feelingnya itu rasanya itu seperti itu gitu ya. Kita dihadapkan pada dua pilihan di sini. Dan ini nanti Jumat 29 Mei ya 2026 Merkuri masuk ke Gemini ya, ke sign kalian di sini bergabung bersama Matahari, Jupiter dan Uranus. Ya, itu ini pergerakan mental ya dari Taurus ke Gemini gitu ya, dimana teman-teman Gemini sendiri di sini sudah dasarnya basicnya kalian Gemini Sun gitu ya, lalu kemudian ya ini uh, apa your season gitu ya, ini adalah season kalian gitu ya, Gemini season. Iya, congratulations ya bagi teman-teman Gemini yang bulan ini sedang berulang tahun ya. Siapapun itu, selamat ulang tahun.
Semoga panjang umur ya, sehat-sehat selalu, jaga diri, jaga pikiran, jaga hati ya teman-teman Gemini ya. Itu kembali lagi ke pergerakan planet, Merkuri masuk di Gemini, di sini komunikasi dan ide-ide baru itu akan muncul bertubi-tubi gitu ya. Dan intinya kegiatan sosial di sini semakin gencar, aktivitas platform digital meningkat dan sebagainya gitu ya, kaitannya dengan intelijensi dan komunikasi. Dan ini bagus untuk kegiatan komunikasi kreatif ya, menulis atau membuat film atau launching istilahnya proyek-proyek yang based on digital ya, apapun platformnya. Cuman negatifnya di sini adalah kekacauan mental ya, karena itu tadi ya, komunikasi dan ide-ide baru itu, informasi itu bertubi-tubi masuk di otak kita, di pikiran kita gitu ya. Jadi terkadang kita kalau misalnya tidak memilah-milah dan tidak grounded gitu ya, kita cenderung burnout gitu ya, cenderung istilahnya terlalu banyak informasi yang diolah di otak gitu ya. Dan di sini nanti teman-teman yang ketika Mars Pluto Square tadi itu antara zona nyaman dan diri sendiri tidak lagi selaras, itu nanti di sini akan teman-teman akan mulai mensuarakan ketidaknyamanan kalian gitu ya. Jadi intinya di sini pergerakan planet di sini adalah kemauan semesta, dan itu mendukung intinya yaitu tadi semesta menginginkan bahwa sudah saatnya untuk hal-hal yang lama itu direvisi kembali, yang tidak sesuai diletakkan atau dihapuskan atau dihilangkan, yang masih sesuai kita adaptasi dan kita intinya menggunakan paradigma baru gitu ya, way of life yang baru. Lalu kemudian di Minggu 31 Mei 2026 itu nanti akan ada full moon di Sagittarius ya, 10 degrees, dan ini adalah blue moon. Seperti yang saya jelaskan di awal bulan ya, kita masuk di bulan Mei ini diapit oleh dua full moon. Di awal itu adalah full moon di Scorpio, dan di akhir ini nanti 31 Mei hari Minggu ini weekend itu full moon di Sagittarius. Nah, Sagittarius ini adalah zodiak yang intinya dia mencari sebuah kebenaran sejati ya, filosofi sejati. Intinya di sini makna dari kebebasan itu benar-benar ditekankan gitu ya. Lalu kemudian Sagittarius di sini suka sekali melihat dari bigger perspektif ya, dari perspektif yang besar, dari hal yang makro, dari yang atas gitu ya. Melihat dari sudut pandang besar, global gitu ya. Itu lalu intinya di sini full moon di Sagittarius ini kita nanti akan semakin ya itu tadi ya, dengan hasil dari kemarin, dari awal minggu kita sudah mulai diaduk-aduk dengan adanya Mars Pluto Square, lalu kemudian kita tidak nyaman, kita protes ketika Merkuri masuk di Gemini, dan full moon di Sagittarius ini kita membebaskan diri ya. Jadi di sini the true freedom itu nanti akan kalian rasakan gitu ya. Apapun itu yang sedang kalian perjuangkan atau istilahnya yang tidak sesuai dengan kehidupan kalian gitu ya. Itu. Dan intinya percaya saja apa yang menjadi intuisi kalian ya. Percaya saja apa yang menjadi intuisi kalian, dan ini momen yang tepat untuk memang mereview lagi filosofi-filosofi hidup kita yang sudah tidak sesuai itu silakan ditinggalkan dan mengadaptasi filosofi baru. Dan ini merupakan waktu yang tepat juga untuk merayakan pencapaian diri. Kembali lagi tadi Sagittarius tadi adalah zodiak yang suka sekali melihat dari sisi global atau sisi keseluruhan gitu ya. Jadi intinya kita nanti akan melihat bahwa ya perjuangan kita selama ini ternyata cukup luar biasa dan cukup patut diapresiasi ya. Nah, di sini nanti setelah ini kita akan semakin mudah untuk bergerak ke masa depan dengan adanya visi yang secara global dari full moon di Sagittarius itu. Oke, mari kita tapping into Gemini energi ya. Oke, untuk Gemini semesta, energi utama dari teman-teman Gemini di sini, energi utama untuk kita. Saya juga Gemini ya teman-teman ya. Kita sama-sama Gemini di sini, fellow Gemini. Mari kita lihat energi kita di sini. Oke, Gemini, kita mendapatkan NV card ya. Ini ada sebuah iri hati ya, envy di sini nih ya. Kecemburuan atau apapun itu bentuknya ya, envy di sini ya.
seperti energi rumput tetangga lebih hijau gitu ya dengan adanya envy di sini. Entah ini kita atau Gemini sendiri yang iri dengan orang lain di luar sana, atau ada orang lain yang iri terhadap hidup kita gitu ya dengan adanya kartu envy di sini. Oke, mari kita lihat kondisinya untuk teman-teman Gemini di sini. Mohon bantuan semesta. Oke, sekali lagi. Terima kasih. Let's split the deck. Kita mendapatkan kartu Light Bulb Moment. Sudden realization, feeling inspired, insightful awareness. Jadi aha moments ya, light bulb moments ini adalah momen dimana kita menyadari adanya sesuatu, ide kreatif tiba-tiba muncul gitu ya. Kembali lagi Jumat nanti ya teman-teman Gemini, Merkuri itu mulai masuk di sign kita ya Gemini, bersama Sun, Jupiter dan Uranus. Sun ini terkait apa yang menjadi diri kita diperkuat, lalu kemudian Jupiter ini adalah planet expansion gitu ya, pengembangan, dan Uranus di sini adalah planet rebellion gitu ya. Jadi intinya di sini kita akan semakin mendapatkan ide untuk semakin berkembang ke depannya, apapun platform kalian ya, apapun yang usaha yang sedang kalian lakukan ya. Di sini ide baru, sudden realization, ide yang muncul secara tiba-tiba, feeling inspired. Jadi istrinya kita di sini merasa terinspirasi gitu ya dengan adanya ide itu, insightful awareness, kita menyadari ada sesuatu di sini ya, yang aha moment di situ ya. Dan tampaknya dengan kartu envy di sini tampaknya kita seperti menyadari ada sebuah uh, kecemburuan ya, atau iri hati, dengki gitu ya terhadap kita, atau kita terhadap orang lain gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih dalam menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta, 3 energi utama untuk teman-teman Gemini di sini. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Past, present, and future. Oke, sekali lagi. Terima kasih semesta. Oke, energi pertama. Gemini mendapatkan Seven of Cups, maaf. Lalu kemudian The Judgment. Ya tadi ya, light bulb moment. Lalu kemudian The Strength. Bottom of the deck. Ya ini cukup aneh ya, karena masalahnya biasanya saya ini upright ya, secara membaca kartu ini upright, tapi ada satu kartu di sini yang intinya reverse gitu ya. Saya akan membacanya apa adanya gitu ya yang muncul. Ya, cuman kartu ini saja yang reverse. Oke, bottom of the deck, Nine of Pentacles in reverse. Jadi intinya di sini itu seperti ada energi yang ketergantungan ya. Karena kalau misalnya tegak di sini, orang ini adalah orang yang cukup mandiri gitu ya, bisa berhasil tanpa bantuan orang lain gitu ya. Jadi ini independent energi gitu ya. Dan di sini dengan adanya terbalik di sini, kita seperti bekerja sama ya. Intinya mulai menggantungkan diri. Menggantungkan di sini bukan, saya merasakan adalah sesuatu yang ini ya, yang bukan sesuatu yang negatif ya, tapi lebih pada sesuatu yang dimana kita tidak bisa sendirian ya ke depan dengan adanya Nine of Pentacles in reverse di sini gitu ya. Jadi kita masih tetap membutuhkan orang lain ya, Gemini ya. Kembali lagi, Gemini itu adalah sign yang sangat sociable sekali gitu ya, social butterfly, di mana kita di sini sangat nyaman sekali ya dengan adanya kehadiran banyak orang di situ ya. Dan intinya ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin atau sulit dilakukan gitu, tapi ini memang bottom of the deck, dan ini memang kita sedang membutuhkan seseorang ya di sini ya. Saya merasakan dengan adanya Nine of Pentacles in reverse di sini. Itu ya. Oke.
Lalu energi pertama di masa lalu kita mendapatkan Seven of Cups, yakni spoil for choice ya. Di sini ya kebingungan karena terlalu banyak pilihan yang muncul di depan. Gitu ya. Jadi di masa lalu kita dihadapkan pada banyak hal, tapi kita tidak tahu ya intinya banyak hal ini apakah ini baik untuk kita atau tidak, gitu ya. Dan di sini tampaknya kita di sini kebingungan ya dengan adanya itu, gitu ya. Tapi somehow di energi kedua, di energi saat ini kita menyadari sesuatu ya. Kita seperti tadi ya, adanya light bulb moment gitu ya, sesuatu yang aha gitu ya, yang istilahnya yang menginspirasi kita gitu ya, seperti kita menemukan sebuah ide baru gitu ya, menemukan sebuah ide yang sangat cemerlang gitu ya. Di sini dengan adanya awakening itu bisa jadi sebuah sesuatu yang tersadari, kita menyadari sesuatu sehingga kita di sini menjadi menemukan ide kreatif baru dan jalan yang baru ya ketika kita itu stuck gitu ya, ketika kita di masa lalu kita kebingungan gitu ya, terus akhirnya kita menemukan sebuah cara gitu ya. Kembali lagi Gemini di sini adalah orang yang cukup intelijennya tinggi ya, zodiak yang dimana intelijen dan komunikasi di sini cukup kuat, apalagi nanti di Jumat itu Merkuri masuk di Gemini ya. Merkuri itu planet kita ya teman-teman ya, teman-teman Gemini ya. Itu adalah our father gitu ya, Merkuri gitu ya. Dan itu di situ kita semakin diperkuat gitu ya secara intelijensi maupun komunikasi apapun itu bentuknya ya. Itu. Dan itu ternyata membawa sebuah revelation ya, membawa sebuah intinya sesuatu hal yang muncul ke permukaan sehingga kita menyadari sebuah yaitu tadi ya aha moments itu tadi ya. Oke. Lalu di energi ketiga, Leo energi ya, The Strength ini masa depan ya, di masa yang akan datang dalam waktu dekat kita seperti dikuatkan ya secara mental dengan adanya sebuah kejelasan itu ya, kita menguatkan diri secara mental. Di sini ya kembali lagi kartu The Strength di sini adalah inner fortitude ya. Itu jadi perempuan ini sangat berani sekali memasukkan tangannya ke dalam mulut singa gitu ya. Dan singa ini juga ya tidak menggigit perempuan ini, dan perempuan ini tampak tenang-tenang saja ya. Gitu ya. Jadi intinya di sini singa di sini adalah ego kita ya teman-teman ya. Ego kita, dan perempuan ini menaklukkan singa ini menaklukkan ego kita ini dengan kelembutan gitu ya. Jadi intinya di sini adalah kita diminta untuk menahan ego kita ya, menahan ego kita. Menahan di sini lebih pada bukan bukan berarti tidak mengungkapkan ya, tapi lebih pada kita mengerti ya, mengerti kenapa kok kita itu memiliki ego seperti ini ya. Itu tadi ya dengan adanya kartu The Judgment ya, kita menjadi menyadari kenapa kok kita confused di masa lalu gitu ya, dengan adanya Seven of Cups di situ ya. Gitu, dan adanya jawaban itu membuat kita menjadi lebih kuat secara mental gitu ya, mental dan inner condition kita gitu ya. Itu. Dan kembali lagi teman-teman untuk the strength di sini ya, perempuan ini menggunakan baju putih. Baju putih di sini adalah purity ya teman-teman ya. Intinya purity di sini adalah yaitu tadi kebaikan ya, unconditional love gitu ya. Jadi intinya di sini kita menaklukkan, yang bukan menaklukkan ya lebih tepatnya ya, memahami ego kita itu dengan cara kita dengan cinta yang murni terhadap diri kita sendiri gitu ya. Itu. Dan di sini ada simbol infinity di kepalanya yang artinya adalah wisdom gitu ya, unlimited wisdom dari semesta gitu ya. Itu. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk tiga energi ini. Seven of Cups, The Judgment, dan The Strength. Oke, terima kasih. Let's split the deck. Seven of Cups di sini diklarifikasi dengan Queen of Pentacles. Lalu kemudian The Lovers. Lalu kemudian Queen of Cups. Oke, Judgment di sini diklarifikasi dengan Seven of Pentacles. Lalu kemudian Three of Cups. Lalu kemudian Six of Cups.
The Strength di sini diklarifikasi dengan Six of Wands. Lalu kemudian Four of Swords. Lalu kemudian Four of Wands. Nice ya energinya ya. Banyak kartu yang sama di sini. Bottom of the deck Ten of Swords. Oke, dengan bottom of the deck Ten of Swords di sini ada sesuatu yang kita akhiri di sini ya. Dengan adanya energi Ten of Swords di sini ya, ini dead dan overweight ya, sudah tidak lagi bisa bangkit lagi, sudah tidak bisa lagi diperbaiki ya. Energi di mana tidak ada pilihan selain kita membuangnya dan kita menggantinya dengan yang baru, gitu ya. Intinya energi di sini ya, dengan adanya energi Ten of Swords di sini, ini adalah energi penyelesaian, di mana kita sudah tidak mau lagi Swords di sini adalah pikiran ya. Kita sudah tidak mau lagi memikirkan apapun itu yang sudah tidak mungkin lagi untuk dibangkitkan ya, tidak mungkin lagi untuk diusahakan gitu ya, dengan adanya Ten of Swords di sini ya. Gitu. Jadi kita tampaknya di sini terlihat gitu ya, kita masih berusaha untuk intinya menggapai sapu ini ya, broomstick ini, sapu penyihir ini, tapi ternyata ya sudah tidak mungkin ya, kita sudah tertusuk 10 pedang di sini. Tidak ada pilihan gitu ya. Jalan satu-satunya ya sudah kita bangkit, dan uniknya di sini ada matahari ya. Matahari di setiap kartu tarot adalah menunjukkan bahwa ada sebuah kejelasan ya, ada sebuah positif energi ke depan gitu ya, dan ini adalah blessing in disguise ya. Intinya itu ada sesuatu yang kita selesaikan di sini. Lalu kemudian Seven of Cups diklarifikasi dengan Queen of Cups, The Lover, dan Queen of Pentacles, maaf, The Lovers dan Queen of Cups. Jadi di sini bisa jadi ya, kita di sini intinya di masa lalu kita lebih memilih untuk intinya Queen of Pentacles di sini adalah merawat apa yang kita punya ya. Intinya di sini. Nah, Queen of Pentacles itu harta yang kita punya, rumah yang kita punya, itu intinya kita introspeksi, menarik energinya ke dalam, lebih pada nurturing apa yang kita punya dengan adanya Queen of Pentacles di sini, gitu ya. Dan Queen of Pentacles di sini bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn ya, itu. Lalu kemudian dengan The Lovers di sini adalah intinya ada sebuah cinta yang baru ya, dengan adanya The Lovers di sini. Di masa lalu yang baru-baru saja terjadi ya, ada sebuah cinta di sini, cinta yang baru, atau ini adalah sebuah keselarasan antara energi maskulin dan feminin ya, bersatunya antara energi maskulin dan feminin di sini, gitu ya, ke arah satu arah gitu ya. Kembali lagi kita yang di sini dibingungkan ya dengan adanya kartu Seven of Cups di sini, kita akhirnya memilih tidak memilih untuk tidak memilih ya, cukup lucu ya, memilih untuk tidak memilih. Jadi intinya di sini saya rasakan dengan adanya klarifikasi Queen of Pentacles, The Lovers, dan Queen of Cups di sini, ini kita tidak memilih salah satu dari Seven of Cups yang tersaji di depan kita. Satu pun tidak kita pilih. Kita lebih memilih apa? Kita lebih memilih diri sendiri. Ya, itu. Lalu kemudian dengan adanya Queen of Cups di sini ya, kalian lebih memilih untuk menarik diri ya. Queen of Cups di sini lebih pada secara emosi, kalian berkontemplasi di dalam, mengelola emosi di dalam ya, menarik diri gitu ya. Itu, dan dengan adanya hasil dari kalian merawat material fisik dan intinya menjaga hati kalian, itu kalian menjadi in align ya, selaras dengan apa yang kalian inginkan. Energinya itu secara maskulin dan feminin ini tersembuhkan ya. Kalau misalnya di masa lalu itu ada luka dari divine maskulin maupun divine feminin kita gitu ya, energi maskulin dan energi feminin kita gitu ya. Jadi di sini menjadi tersembuhkan dan kita menjadi, kembali lagi ini Gemini energi ya, The Lovers di sini adalah Gemini energi. Jadi ketika di dalam tarot itu keluar yang menjadi kartu representatifnya, maka itu akan menguatkan berpuluh-puluh kali lipat energinya ya di sini ya. Jadi kita empower energi di sini di masa lalu ya, dengan adanya energi The Lovers
gitu ya. Itu bisa jadi juga Queen of Cups dan Queen of Pentacles di sini adalah dua orang ya, entah ini kalian salah satu ya, atau ini pasangan kalian gitu ya. Kalian sama-sama, yang satunya merawat material, yang satunya menjaga hati gitu ya. Jadi di sini sama-sama kalian memiliki peran masing-masing dalam sebuah hubungan, dan itu semakin menguatkan hubungan kalian dengan adanya The Lovers gitu ya. Itu. Oke. Untuk The Judgment, kartu ketiga ya. Energi ketiga, energi saat ini itu ada energi Seven of Pentacles, Three of Cups, dan Six of Cups gitu ya. Jadi di sini Seven of Pentacles di sini adalah analisa. Kita menganalisa intinya apa yang kita punya selama ini ya. Apakah ini worth it untuk dipertahankan, atau apa ini worth it untuk dilancarkan usahanya gitu ya. Lalu kemudian Three of Cups di sini adalah celebration energi ya. Celebration energi, kita in union gitu ya. Ternyata memang ini worth it gitu ya, apapun itu ya. Lalu kemudian di masa yang di energi ketiga di sini ada Six of Cups. Six of Cups di sini adalah energi nostalgia ya, ada spirit, ada seperti intinya nostalgia dan kinder spirit ya, energi anak-anak di sini ya. Jadi kita di sini melaju ke depan itu seperti intinya dengan membawa inner child kita ya. Mungkin ada kejadian di masa lalu di mana kita tidak begitu merawat inner child kita. Inner child kita menjadi terluka dan akhirnya kita menjadi jiwa yang tidak seimbang gitu ya. Tapi dengan adanya The Judgment ini adanya sebuah kesadaran ini ya, dengan adanya energi The Judgment itu kita menganalisa lagi ya, menganalisa apa yang kita punya, apa yang sudah kita lalui gitu ya, dan kita ternyata ya itu tadi ya, merasa beruntung dan senang sekali ya, selebrasi gitu ya. Kita bisa menjadi anak kecil lagi, bukan berarti kita menjadi kekanak-kanakan ya, tapi lebih pada di sini menyembuhkan inner child. Karena sesungguhnya di setiap dari diri kita ya teman-teman itu ada jiwa anak kecil. Ya, jiwa anak kecil ini adalah jiwa ketika kita masih kecil dulu. Ya, intinya ya. Dan jiwa anak kecil ini adalah sisi anak-anak dari kita, sisi yang masih pure, sisi yang masih belum tersentuh oleh apapun dogma, belum tentu tersentuh oleh dosa, oleh pengetahuan apapun ya. Jadi energi yang masih pure di sini, inner child namanya. Lah inner child itu bisa terluka ya seiring dengan kita dewasa, karena kita menjadi orang yang dewasa, kita konform terhadap masyarakat, lalu konform terhadap aturan-aturan di masyarakat yang notabene kadang-kadang bertentangan dengan inner child kita. Jadi kita terkesan mengabaikan pada waktu itu, gitu ya. Dan di saat ini dengan adanya pergerakan planet tadi ya, intinya Mars Pluto Square yang menuntut kita untuk menjadi diri sendiri ya. Dengan kita menjadi diri sendiri itu kita seperti menyatu dengan inner child kita, teman-teman ya. Karena ya sesungguhnya jati diri kita ya anak-anak itu, anak-anak yang dalam diri kita itu, gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya Merkuri di sini kita merasakan ya, memikirkan ke dalam gitu ya, memikirkan di masa lalu gitu ya, kita rasakan, kita sambil minta maaf terhadap anak kecil yang ada dalam diri kita ya, kalau kita selama ini mengabaikan anak-anak itu ya. Lalu kemudian di weekend, di full moon di Sagittarius, kita benar-benar menjadi satu dengan anak-anak itu ya, dengan inner child kita ya, dan kita kembali lagi bisa merasakan freedom yang sesungguhnya gitu ya, dengan adanya Six of Cups di sini. Oke, lalu kemudian The Strength di masa yang akan datang ya, kita mendapatkan energi klarifikasi dengan energi ya nggak ada core card ya. Judgment tadi adalah Scorpio energi ya teman-teman ya, saat ini ya, Scorpionic energi. Kembali lagi kita masih dalam pengaruh full moon di Scorpio ya, ini yang semakin perlahan-lahan menghilang dan berganti dengan kekuatan full moon di Sagittarius gitu ya. Jadi intinya di sini kita ada sesuatu yang kita sadari dari mulai awal bulan sampai akhir bulan gitu ya.
Itu lalu kemudian the strength Leo energi ya, diklarifikasi dengan Six of Wands, lalu kemudian Four of Swords dan Four of Wands gitu ya. Jadi Six of Wands di sini adalah victory energi ya teman-teman ya. Di sini kita memenangkan sesuatu, kita berhasil menjadi diri kita sendiri, kita berhasil menjadi diri kita yang paling otentik gitu ya, dan kita bisa meraih semua yang kita inginkan dengan adanya kita bersatu dengan inner child kita itu tadi ya. Itu. Lalu kemudian for offshore di sini kembali lagi healing ya. Healing. Jadi menyembuhkan diri kita yang selama ini intinya apa ya, seperti ditekan ya atau diinjak-injak dengan paradigma lama ya, yang terlalu intinya sudah terlalu jadul dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini gitu ya. Itu kita healing secara perlahan dengan adanya Four of Swords di sini ya, rest and rejuvenation. Itu lalu kemudian dengan adanya energi Four of One di sini ya, ini bisa jadi marriage energi ya, ini finishing energi juga. Ini adalah finish line ya, kita sudah berhasil, kita sudah sepertinya ada sesuatu yang kita selesaikan ya, tugas yang kita selesaikan di kehidupan ini gitu ya, dengan adanya Four of Wands di sini ya. Dan itu membuat kita semakin kuat gitu ya, semakin kuat secara mental, semakin kuat secara pribadi gitu ya. Kembali lagi dengan kartu ketiga di sini adalah strength, Leo energi gitu ya. Dan Six of Wands ini yang mengklarifikasi the strength ini, Six of Wands ini kedua-duanya ini adalah recognition energi teman-teman. Kembali lagi Leo di sini itu adalah zodiak yang sangat nyaman sekali ketika dia mendapatkan sebuah spotlight gitu ya, ketika dia itu diakui gitu ya dengan adanya energi the strength di sini. Dan Six of Wands di sini adalah juga energi pengakuan. Ini in recognition, pengakuan karena dia sudah menang gitu ya. Jadi Six of Wands di sini, perempuan ini, The Witch ini, dia sudah memenangkan perang dengan witch yang lain gitu ya, dan dia disambut oleh rekan-rekannya gitu ya dengan party kemenangan gitu ya. Itu intinya ada sebuah recognition energi di sini di masa yang akan datang, entah kita itu di recognition atau istilahnya apa ya, diapresiasi oleh orang-orang di sekitar kita gitu ya, atau kita mengapresiasi diri sendiri karena kita sudah selama ini sudah berjuang keras ya, terutama inner child kita ya, itu ya, mengapresiasi diri. Kembali lagi tadi full moon di Sagittarius, di situ kita bisa melihat secara global kehidupan kita dari sejak kecil sampai sekarang, dan kita bisa melihat apa-apa saja yang sudah kita usahakan gitu ya, dan di situ kita akan merasa bahwa ya itu patut sekali diapresiasi gitu ya. Itu. Dan tampaknya ya dengan adanya kartu di awal tadi, energi di awal envy ya, ini bisa jadi di masa yang akan datang karena kita diapresiasi oleh orang-orang di sekitar kita karena kita berhasil menjadi diri kita sendiri, dan kita di sini menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa gitu ya, yang jauh lebih matang, jauh lebih bijaksana gitu ya. Itu memancing kecemburuan dari orang-orang yang mungkin ada intinya ya nggak suka ya sama kita ya. Dan kembali lagi Six of Wands di sini, kalau misalnya di apa itu Classic Rider Waite ya, Six of Wands di sini ada orang di belakangnya itu yang memasang wajah iri gitu ya. Jadi kembali lagi dengan adanya famous energi atau recognition energi di sini, memang dia mengundang sesuatu hal yang positif, tapi juga mengundang sesuatu hal yang negatif, yaitu kecemburuan sosial ya. Itu karena keberhasilan kita di masa lalu gitu ya, di keberhasilan kita sebelumnya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta ya teman-teman Gemini ya, untuk kita minggu ini. Satu, mohon bantuan semesta untuk teman-teman Gemini di sini, untuk saya juga Gemini ya. Dua, tiga. Oke, let's split the deck. Kata semesta yang pertama, Knight of Swords. Lalu kemudian
Two of Wands, lalu kemudian Five of Swords. Oke, bottom of the deck, Four of Cups. Oke, dengan bottom of the deck Four of Cups di sini semesta itu seperti ini ya, apa itu intinya ya, kembali lagi Four of Cups di sini, 3 cup ini adalah yang pernah kita usahakan dan itu gagal ya teman-teman ya. Jadi ketika semesta memberi kita cup yang baru, kita seperti tidak tertarik gitu ya, karena kita sudah kapok gitu ya. Jadi intinya di sini semesta bilang jangan berhenti atau jangan kapok-kapok ya untuk berusaha bangkit gitu ya. Jadi apapun yang terjadi pada kalian, mau berapa kali kalian di sini dijatuhkan oleh orang lain, mau berapa kali kalian dihancurkan oleh orang lain, jangan pernah menyerah gitu ya. Keep going, tetap bangkit kembali ya. Semesta itu memberikan 3 cup ini, itu sebenarnya intinya 3 cup ini adalah seperti kita membuat roti ya. 3 cup ini adalah bahan A pertama, cup kedua adalah bahan B, cup ketiga adalah bahan C. Tiga-tiganya ini tuh dulu kita pernah buat ya. Kita pernah buat dan kita gagal. Kita tidak bisa menjadi sebuah roti. Tapi di sini semesta memberikan sebuah resep baru gitu ya, bahan baru untuk kita buat. Nah, tugas kita adalah menggabungkan kesalahan-kesalahan dari percobaan 3 ya sebelumnya dan digabungkan dengan bahan yang baru dari semesta, maka kita mendapatkan roti yang enak gitu ya. Jadi intinya di sini adalah kita diminta untuk mempelajari lagi dari hati ya, dari hati terkait apa yang sudah terjadi pada kita di masa lalu, buat itu sebagai pelajaran. Semesta memberi kita kesulitan-kesulitan di masa lalu itu untuk bekal untuk kita ketika kita nanti sudah berhasil gitu ya, supaya kita belajar gitu ya, supaya kita tahu asal kita dari mana. Asal kita dulu adalah orang yang tidak tahu apa-apa gitu ya. Dengan adanya kita hidup di dunia, kita ditempa oleh kondisi dan semesta, akhirnya kita menjadi jiwa yang awaken gitu ya. Itu dengan adanya energi Four of Cups di sini, dan semesta juga bilang Knight of Swords ya. Di sini segera lancarkan usaha kalian ya, apapun itu yang kalian rencanakan di sini ya, go out there gitu ya, jangan takut. Kembali lagi, perempuan ini memandang ke jendela dan sebenarnya di depannya itu ada global teman-teman ya. Jadi intinya Sagittarius energi ya, melihat dari global gitu ya, dari intinya dari keseluruhan kejadian yang pernah kita alami semasa hidup gitu ya, dan kita diminta untuk melihat keluar, dan intinya kita diminta apa ya, untuk intinya merefleksikan apa yang sudah terjadi pada kita gitu loh, bahwa semuanya itu disediakan dan terjadi untuk kita, untuk kebaikan kita, dan kita diminta untuk dengan adanya energi Five of Swords di sini, energi di mana ya kita diminta untuk berhenti ruminating ya, berhenti ruminating di kepala gitu ya, nggak usah terlalu dipikirkan gitu ya. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu adalah pelajaran untuk kita, bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk bekal kita hidup di masa depan gitu ya, dengan adanya energi Five of Swords di sini. Jadi di sini ada gambar, ada shadow ya, di mana di sini ada orang yang feeling free gitu ya, feeling free. Jadi sebenarnya kedua orang ini adalah orang yang sama gitu ya. Jadi ketika orang ini sudah tidak lagi diganggu pikirannya, maka dia dibebaskan gitu ya oleh semesta gitu ya. Jadi intinya semesta di sini meminta kita untuk tidak terlalu memikirkan itu gitu ya. Dan kembali lagi, orang ini berdiri di puncak ya, berdiri di puncak gunung es gitu ya. Kembali lagi layaknya The Hermit gitu ya, yang sedang berdiri di puncak gunung, kita diminta untuk melihat dari sisi atas ya, dari sisi global di situ ya, apa yang sudah terjadi pada kita gitu ya. Itu oke, mari kita lihat dari monologi oracle untuk teman-teman Gemini di sini. Mohon bantuan semesta.
Oke, terima kasih. Kita mendapatkan energi New Moon in Pisces, ya. New Moon in Pisces. Meditate and contemplate, ya itu tadi ya. Jadi manfaatkan intinya apa yang terjadi sekarang kita ya. Planetary movement-nya itu meminta kita untuk menarik diri gitu ya, dengan adanya energi Queen of Cups tadi ya. Itu menarik diri di sini, kontemplasi ya, meditasi teman-teman ya. Kembali lagi Gemini itu sangat rentan dengan ini loh, apa itu overthinking. Karena kita itu bedanya, kita sama-sama Merkuri ya dengan Virgo, tapi bedanya kalau Gemini di sini itu lompat-lompat ya. Dia bisa ganti, intinya ganti apa yang dipikirkan dari A sampai Z itu dalam beberapa menit saja gitu ya. Tapi sedangkan Virgo di sini sama-sama pemikir, sama-sama overthinking, cuma Virgo di sini memikirkan satu hal A tapi mendalam. Jadi A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Gitu. Tapi bagi teman-teman Gemini nggak ada A2, A3. Setelah A ya B. Kan gitu. A, B, C, D dan sampai Z. Gitu ya. Kita sama-sama thinker gitu ya, tapi berbeda gitu ya konsepnya. Jadi intinya di sini Gemini di sini cukup ini ya, cukup rentan dengan overthinking. Jadi semesta di sini meminta kita untuk menggunakan, daripada kita menggunakan energi kita untuk overthinking, lebih baik kita menggunakan energi kita untuk meditasi dan kontemplasi ke dalam. Gitu ya. Kita ajak omong anak kecil yang ada di dalam diri kita ya. Kita ajak main-main lagi, kita minta maaf, kita ajak kita bangkit lagi bersama-sama dan kita berjanji tidak akan menyakiti inner child yang ada di dalam diri kita lagi. Gitu ya. Itu. Lalu kemudian dengan Animal Spirit Oracle ya. Oke, let's play the deck. Kita mendapatkan Swan Spirit Grace gitu ya. You who glides across the waters of my soul, bring me your wisdom and light. Help me transform into elegance and grace. Inspire me with dignity and spirit of beauty. Ya, dengan adanya Swan and Grace di sini, saya merasa bahwa ini inner child kita ya, lebih pada inner child kita. Jadi inner child kita itu seperti meminta kita untuk intinya membawa kebijaksanaan dan pencerahan gitu ya, bantu kita untuk berubah gitu ya, dengan elegan dan grace di sini itu dengan penuh berkat gitu ya. Inspire me with dignity and the spirit of beauty di sini ya. Jadi kita nanti ke depan dengan adanya kita intinya membantu inner child kita ya, kita bisa menjadi seseorang yang luar biasa gitu ya, jadi diri kita sendiri gitu ya, yang selaras dengan memang benar-benar tujuan kita hidup di dunia gitu ya. Dan tentunya kita nanti juga akan ke depan berjalan dengan lebih ringan teman-teman ya, pastinya itu silakan dicoba sendiri. Oke. Dan kalau teman-teman yang sudah nyoba untuk menjadi otentik dan menyembuhkan inner child kalian, apapun efeknya ya, silakan dicoba. Dan kalau misalnya berkenan, silakan berikan komentar di bawah ya, apa yang kalian rasakan dengan adanya kalian menjadi diri sendiri dan merangkul kembali inner child kalian gitu ya. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya, teman-teman Gemini. Terima kasih bagi teman-teman Gemini yang lain yang sudah bergabung, memberikan like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa di bacaan Gemini yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya Gemini. Terima kasih. Salam satu semesta.